Bicara soal bis di kawasan Muria Raya, mungkin beberapa orang banyak yang lebih mengenal nama P.O. Haryanto, New Santika, serta BJU. Namun masih ingatkah kalian dengan P.O. bis ini? Ya, P.O. Nusantara. P.O. Nusantara lebih dulu eksis di Pulau Jawa sebelum P.O. Haryanto, Santika, dan BJU populer seperti sekarang. P.O. Nusantara didirikan oleh Bapak Yonatan Budianto di Kudus pada tahun 1968. Awalnya P.O. Nusantara diawali dengan pengoperasian 2 bis merek GAZ buatan Uni Soviet tahun 1965, yang merupakan bus ex-TNI Angkatan Laut. Lalu, pada tahun 1969 ditambah 5 bis merek ZIEL buatan tahun 1962, yang merupakan bus ex-TNI Angkatan Udara, dan 1970 mulai dirakit bis dengan basis rangka bermerek Thames dari Inggris. Tahun 1975, P.O. Nusantara memperkenalkan armada bis Mercedes-Benz dengan mesin depan pada tahun 1977 off-series, di mana seri ini terus dipergunakan hingga tahun 1984, yang kemudian beralih menggunakan Mercedes-Benz dengan mesin belakang off-series. Selama kurun waktu 1985 hingga awal 1990-an, P.O. Nusantara berkonsentrasi untuk menangani jalur pendek di Jawa Tengah, yaitu Semarang, Kudus, Lasem, hingga pada era pertengahan 1990-an. Perusahaan mulai mengembangkan operasinya ke daerah lain di Pulau Jawa, di antaranya Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Malang, hingga Jakarta, dan beberapa kota lainnya. P.O. Nusantara juga salah satu P.O. bis yang melopori sasis premium di Indonesia, mulai dari Scania, Volvo, bahkan MAN. Dan armadanya pun dikenal dengan kualitas layanan dan kenyamanan, seperti contohnya Super Executive Seat 21, toilet, selimut, bantal, hingga servis makan gratis. Lalu armadanya pun rutin menjalani peremajaan bodi maupun sasisnya. Armada P.O. Nusantara tidak memiliki seragam atau livery tetap. Mereka memberikan berbagai macam varian warna pada armada bisnya. Namun, beberapa livery bis P.O. Nusantara yang cukup legendaris adalah livery yang mereka pakai di era 90-an hingga 2000-an. Beberapa livery legend P.O. Nusantara yaitu livery Matahari dan Ombak, livery Balon Udara, livery Kota Manhattan, hingga Bublegum. Selain dikenal menggunakan chassis premium, P.O. Nusantara juga menggunakan produk sasis bis sejuta umat yang berasal dari Jepang, yaitu sasis Hino. Untuk urusan bodi bis, P.O. Nusantara kebanyakan memakai bodi bis garapan karoseri Adiputro dan Morodadi Prima. Saat ini P.O. Nusantara juga telah mengembangkan industri karoseri mereka dan armadanya banyak memakai bodi buatan karoseri mereka sendiri. Beberapa P.O. bis lain pun ikut membuat bodi bisnya di karoseri tersebut, seperti Pahala Kencana dan Transjakarta. Karoseri ini bernama Nusantara Gemilang. Karoseri Nusantara Gemilang menciptakan bis dengan bodi aluminium yang jelas lebih kuat dan kokoh. Beberapa bodi yang diciptakan yaitu Skybus, Maxi Miracle Single Deck, Cityliner, serta Maxi Miracle Double Decker. Meskipun pada saat ini P.O. Nusantara tidak terlalu sering menambah jumlah armadanya, namun untuk perawatan bus mereka bisa dibilang juara.
Salah satunya adalah armada Scania K124IB yang merupakan langsiran tahun 2004 masih aktif mengisi trayek Kudus-Bandung. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Nusantara sangat memperhatikan armadanya. Walaupun PO Nusantara agak pasif dalam menambah armada busnya, namun pada 2019 lalu PO ini membuat kejutan dengan menghadirkan bis tingkat pertama mereka. Tak tanggung-tanggung, PO asal Kudus ini memakai bis tingkat mewah menggunakan sasis MAN RR4 yang termasuk produk mewah sekaligus langka di Indonesia dengan menggunakan bodi rakitan karoseri sendiri, yaitu karoseri Nusantara Gemilang. Bis tingkat ini dihadirkan PO Nusantara untuk memperingati 50 tahun eksistensi PO asal Kudus tersebut. Bis tingkat ini diberi nama julukan Conqueror oleh PO Nusantara. Selain melayani jalur reguler, Nusantara juga membuka jasa bis pariwisata yang bernama Simponi. Bis pariwisata mewah pada zamannya tersebut memakai livery Simponi dan ada gambar seniman asal Jerman yaitu Ludwig van Beethoven. Lalu PO Nusantara juga melayani jalur patas, seperti Patas Cirebon Kudus, Patas Kudus Jogja, hingga Patas Semarang Malang. Dengan menggunakan armada X armada bis malam, fasilitas menarik, dan pelayanan yang baik, PO Nusantara juga sukses berkembang di jalur-jalur patasnya. Mungkin karena fokus membangun industri karoseri membuat armada PO Nusantara jarang mendapat pembaruan seperti dulu. Mulai tahun 2013 PO Nusantara mengurangi penambahan armada busnya. Kemungkinan hal itu yang membuat PO ini sedikit agak terlupakan, mengingat saingan mereka di trayek Jakarta Kudus Jepara mulai bermunculan dengan armada-armada yang baru juga. Saat ini PO Nusantara seakan kehilangan pamornya dan kalah saing dengan PO saingannya. Akan tetapi, hingga saat ini PO Nusantara tetap eksis dan berkomitmen melayani penumpang setianya di jalurnya. Semoga PO Nusantara bisa kembali meraih masa kejayaannya kembali dan semoga PO Nusantara kembali memberikan kejutan spesial untuk penumpang setianya. Terima kasih PO Nusantara.